Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marisa Widya Mulia Diasti dengan NIM H109121033. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengikuti kuliah umum pada tanggal 27 Oktober 2023 secara online dengan topik peningkatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selain publikasi ilmiah bidang statistika. Kuliah umum yang diadakan pada tanggal 27 Oktober 2023 kemarin diadakan secara online dan offline. Namun saya hanya mengikutinya secara online dikarenakan hujan dan berikut adalah dokumentasinya. Kalau begitu kita langsung masuk aja ke ceritanya. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang pada kuliah umum kemarin hanya dibahas paten dan hak cipta. Salah satu lingkup hak cipta yang dapat dilakukan oleh bidang statistika yaitu dengan menerbitkan buku. Kenapa menerbitkan buku? Karena dapat memenuhi kewajiban akademik, memperoleh angka kredit atau kredit skor bagi penulis, memperoleh penghasilan pasif dalam bentuk royalti buku, dan menyampaikan keahlian dan kompetensi penulis kepada masyarakat. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan orisinalitas dalam ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki oleh 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Apabila suatu ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, maka hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan apabila hak cipta dimiliki atau dipegang oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat 2 UU HC berlaku tanpa batas waktu, dan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 UU HC berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diketahui oleh publik. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi tidak dapat diberikan paten jika proses atau produk yang digunakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, dan semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Perlindungan paten berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diberikan dalam jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Dan paten sederhana sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 diberikan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Dengan mengikuti perkuliahan umum kemarin, saya jadi tahu bahwa suatu karya atau inovasi yang diciptakan itu merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dapat dilindungi melalui hak kekayaan intelektual yang merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pencipta untuk dapat melindungi dan mengkomersialkan karyanya. Demikian yang dapat saya bagikan dalam perkuliahan umum yang saya ikuti kemarin. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.